Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Damayanti, NIM 18383022168. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai laporan keuangan auditor. Nah, audit laporan keuangan di sini merupakan kegiatan mengevaluasi atau memeriksa laporan keuangan dari suatu perusahaan atau suatu entitas oleh auditor untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang dibuat atau disajikan oleh perusahaan tersebut itu telah akurat, wajar, kemudian telah sesuai tentunya dengan standar akuntansi keuangan. Nah, pengauditan laporan keuangan di sini harus memiliki manfaat baik itu untuk pihak eksternal maupun internal. Setelah melakukan pengauditan di sini, maka auditor akan menyajikan yang pertama itu lembar opini. Nah, lembar opini di sini berisikan mengenai pendapat dari kantor akuntan publik atas hasil audit yang dilakukan. Kemudian yang kedua, laporan keuangan sendiri yang terdiri dari yang pertama neraca, kemudian laporan laba yang pertama neraca, kemudian laporan laba rugi, yang ketiga itu ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat itu ada laporan arus kas, kemudian yang kelima itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kemudian selain laporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen tersebut, itu yang terakhir ada informasi tambahan. Informasi tambahan di sini berisi mengenai lampiran-lampiran, perincian seperti halnya perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, liabilitas, kemudian beban administrasi, aset tetap, dan juga beban penjualan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dian Mayasari sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pendapat laporan keuangan audit. Nah, jadi di sini pernyataan pendapat atau opini audit oleh KAP berdasarkan dari yang paling baik hingga yang paling buruk. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu wajar tanpa pengecualian. Nah, jadi dikatakan wajar tanpa pengecualian di sini apabila auditor telah melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Oke, jadi pendapat wajar tanpa pengecualian di sini yaitu auditor telah menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas. Nah, yang kedua yaitu wajar dengan pengecualian. Nah, di sini bila KAP berkeyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntan yang berlaku, kecuali yang dikecualikan oleh KAP karena terdapat kesalahan atau pembatasan, namun secara keseluruhan pengecualian tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Nah, yang ketiga yaitu tidak memberikan pendapat atau menolak memberikan pendapat. Nah, jadi di sini bila KAP tidak dapat berkeyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan di sini telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah berlaku umum. Nah, yang keempat yaitu pendapat tidak wajar. Nah, dikatakan pendapat tidak wajar di sini bila KAP berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama audit berkeyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara tidak wajar dalam semua hal material, sehingga menyebabkan laporan keuangan tersebut tidak menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Oke, jadi selanjutnya yaitu kondisi yang dapat mempengaruhi pemberian pendapat oleh KAP, yaitu diantaranya yang pertama ruang lingkup audit yang dibatasi, yang kedua laporan keuangan yang diperiksa tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang ketiga yaitu prinsip akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten, yang keempat ada beberapa ketidakpastian yang material, yang kelima yaitu auditor tidak independen.
Nah, oke, selanjutnya yaitu kondisi yang dapat mempengaruhi pemberian pendapat oleh KAP. Yang pertama yaitu ruang lingkup audit yang dibatasi. Nah, jadi di sini contoh dari ruang lingkup audit yang dibatasi di sini, auditor tidak diperbolehkan melakukan konfirmasi utang piutang, atau di sini terdapat keadaan di luar kekuasaan auditor maupun klien sehingga membatasi ruang lingkup pelaksanaan audit. Nah, yang kedua yaitu laporan keuangan yang diperiksa tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga yaitu prinsip akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan tidak ditetapkan secara konsisten. Yang keempat yaitu ada beberapa ketidakpastian yang material, dan yang kelima yaitu auditor tidak independen. Nah, jadi di sini sangat jelas bahwa dalam hal ini auditor yang tidak independen tidak diperkenankan untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan auditor independen. Laporan auditor independen ini dijelaskan laporan auditor independen dan laporan audit atas laporan keuangan komparatif, di mana laporan auditor independen ini harus menyebutkan laporan keuangan yang diaudit dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat dalam paragraf lingkup audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Di mana ada unsur-unsur pokok laporan audit independen adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu judul yang memuat kata independen. Yang kedua, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor. Yang ketiga, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan atas auditnya. Yang keempat, suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntansi Publik Indonesia. Terus yang kelima, suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Terus yang keenam, suatu pernyataan audit meliputi yang pertama, audit examination atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah dan mengungkapkan dalam laporan keuangan. Terus penentuan standar akuntansi yang digunakan dalam estimasi aksi signifikan yang dibuat manajemen. Terus yang ketiga, penilaian laporan keuangan secara keseluruhan. Terus suatu pernyataan bahwa auditor yakin audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. Terus yang ke-9, suatu pendapat mengenai apakah laporan penyajian tersebut secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, usaha, dan tanggal neraca dan hasil usaha dalam arus kas untuk periode yang terakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Seketap atau IFRS. Terus yang ke-9, tanda tangan nama rekan nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik. Terus yang ke-10, tanggal laporan audit. Terus selanjutnya, tanggung jawab manajemen di sini terdiri atas manajemen bertanggung jawab atas penyusutan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan standar akuntansi
entitas tanpa akuntabilitas publik di Indonesia dan pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusutan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Jadi di sini tanggung jawab manajemen di sini untuk supaya laporan keuangan ini bebas dari kesalahan material maupun yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kesalahan. Terus tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor ini adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Dalam penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusutan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya. Tetapi bukan untuk bertujuan menyatakan opini atas efektivitasan pengendalian internal entitas. Terus yang terakhir adalah opini. Menurut opini kami, laporan keuangan ini terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan perusahaan PT Andiasa tanggal 30 Desember 2016 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Baik, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.